Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, Pendi itu pengen curhat ya, bahwa ada sebuah pertanyaan dari sahabat The Brondol yang bikin Pendi itu susah menjawabnya. Yaitu adalah, Pak Pendi, kenapa tanaman saya kuning dan bagaimana cara menyembuhkannya? Bagaimana cara memperbaikinya? Bagaimana cara apakah bisa diperbaiki atau tidak? Ini adalah pertanyaan yang susah, sahabat The Brondol semuanya. Kenapa? Bahwa tanaman kelapa sawit memiliki warna kuning itu gejalanya banyak sekali. Kita akan mulai dari kekurangan unsur hara nitrogen saja. Jadi ketika kuning, Bapak Ibu semuanya harus bisa menyebutkan kuningnya itu seperti apa. Jangan sampai kita hanya menyebutkan warnanya kuning. Kuningnya di mana dan seperti apa, harus ada fotonya. Jadi kalau misalnya kuningnya menyeluruh, mulai pucat dari bawah sampai ke atas, ini adalah tanda-tanda kekurangan nitrogen. Maka nanti ada fotonya seperti ini. Nah, kalau kekurangan kalium, kuning juga, warnanya kuning juga. Jadi kuning dari kekurangan kalium adalah warnanya adalah oranye, bintik-bintik oranye. Nah, seperti ini nih video. Seperti ini. Oke. Itu adalah kalau kekurangan kalium. Lah, kuning juga bisa kekurangan magnesium, juga bisa kuning. Kuningnya di mana? Kalau pada tanaman belum menghasilkan atau di bibitan, warnanya juga kuning. Seperti ini. Itu adalah warna kuning pada kekurangan magnesium jika pada tanaman TBM atau belum menghasilkan di pembibitan. Di tanaman yang sudah panen sendiri juga kekurangan magnesium, juga gambarnya seperti ini nih. Itu. Jadi sahabat The Brondol juga harus bisa membedakan mana kekurangan kuning, kekurangan nitrogen, kalium, dan magnesium. Sama-sama warnanya kuning. Yang kedua, ini kalau itu dari segi unsur haranya. Tapi ada satu sisi, ada kuning yang disebabkan karena pupuknya sudah diberikan, tapi tidak bisa terserap dengan sangat baik. Lah, misalnya kekurangan magnesium atau kekurangan nitrogen pada lahan-lahan berpasir, di mana bahwa ketika setelah dipupuk ureanya banyak terserap ke bawah, itu karena tidak bisa dipegang oleh pasiran itu sendiri atau banyak menguap sehingga tidak efektif. Kemudian kalau magnesium pun sama, biasanya akan terjadi meranggas, dan sekali lagi mekuning juga bisa disebabkan karena kekurangan air, sehingga di tanah-tanah pasiran itu akan gejala awalnya itu mesti kekurangan air. Kemudian kelebihan air juga warnanya kuning. Jadi kalau misalnya di lahan gambut atau lahan mineral atau pasang surut yang sering tergenang air, itu juga warnanya kuning, saudara-saudara, sahabat The Brondol semuanya. Sehingga kita harus tahu dulu faktornya. Misalnya daerah yang tergenang, misalnya daerah gambut yang sering banjir, kemudian atau gambut yang sering ada limpahan air, ini juga akan memberikan warna yang kuning, atau malah tenggelam atau tergenang total, itu juga warnanya kuning. Karena kelapa sawit sendiri tidak mampu bernafas, sehingga dia akan kekurangan nitrogen, sehingga dia akan menguning. Nanti awalnya mesti dia akan meranggas atau mengering pada bagian bawah. Ini adalah kuningnya. Lah di lahan gambut juga sering terjadi warnanya kuning, sudah saya pupuk warnanya kuning. pH-nya berarti pH-nya seperti apa? Karena dipupuk apapun kalau pH-nya rendah ya wassalamualaikum, seperti itu. Jangan-jangan pH-nya kita cuma 4 atau 3,5 pada gambut mentah mungkin saja terjadi. Sehingga ketika ditanya, Pak Pendi, sawit saya kuning, obatnya apa? Itu bingung saya. Bingung. Mesti akan saya tanya lagi, kuningnya seperti apa, mana fotonya, sehingga Pendi bisa menjawab, bisa menebak kira-kira kita berdiskusi apa sih kuningnya seperti apa. Kalau tidak, saya Pendi nggak ngerti, karena mungkin banyak faktor yang menguning. Sebagai contoh, ada sebuah kasus yang menguning itu gara-gara apa, Pak Pendi? Pak Pendi, tanah sawit saya menguning. Buyuk, kok menguningnya kayak gitu ya, Mas? Pupuknya gimana? Komplit? Organik komplit. Nah, ternyata pemberian paraquat ataupun racun hijau yang terlalu pekat pada lahan kita juga bisa menyebabkan pengeringan akar-akar serap. Pengeringan akar-akar serap ini yang akan menyebabkan daun menguning juga. Jadi kuningnya itu sangat tergantung, sahabat The Brondol semua. Sehingga Pendi jangan sampai Pendi itu jadi bingung. Maka diceritakan yang lengkap. Pak Pendi misalnya pertanyaannya kan, bagaimana sih cara memperbaiki lahan yang kuning setelah tak semprot Gramoxone dengan dosis yang
misalnya dengan konsentrasi hampir 150 cc per cap tapi kok menguning. Nah, ini mungkin pertanyaan gampang kita berdiskusikan bagaimana cara mengembalikannya. Tapi kalau kita nggak tahu sebabnya, bisa jadi tebakannya mesti unsur hara, pupuk, air, akarnya bagaimana atau airnya seperti apa, mungkin hanya itu saja. Sehingga yang namanya kuning itu banyak sekali. Seperti contoh, Pak Pendi, bibit-bibitan saya habis tak pupuk kok malah kuning. Kuningnya kayak apa, Mas? Bintik-bintik. Penggunaan urea yang tidak larut sempurna ketika dikocor dengan 30 gram per 15 liter air per 500 bibit itu juga, jika tidak larut sempurna, maka ketika ada partikel urea yang tidak terurai dengan sempurna, terlarut dengan sempurna, maka bisa menyebabkan bercak-bercak bintik-bintik warnanya kuning juga, yang lama-lama akan mencoklat dan bisa bolong. Kenapa? Karena masih ada butiran urea yang menarik air dari dalam daun itu sendiri. Beda lagi. Kuning lagi, beda lagi. Bapak ini di bibitan kuning lagi, hampir semuanya kuning. Karena daun pun awalnya kuning. Mau Culvularia, kemudian ada Cercospora ya kuning. Botryodiplodia ya juga kuning juga. Jadi sekali lagi sahabat berondol, kalau mau diskusi biasakan menggunakan Pak Pendi ini fotonya dan apa yang terjadi, sehingga Pendi itu nggak tidak salah mendiagnosis. Karena begini sahabat berondol, akan salah sekali bagi berondol sendiri adalah ketika menjawab, Pak Pendi sawit saya kuning, udah urea aja. Apa tambah nggak salah aku ya? Tambah salah. Pak urea ternyata kuningnya adalah gara-gara cuma terendam. Maka kita tidak bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa yang menguning adalah urea. Oh, yang menguning di daerah pasiran itu adalah magnesium, itu juga tidak. Bahwa misalnya kiserit atau di dolomit saja tidak bisa. Karena hampir semuanya warnanya kuning. Sebagai contoh, karena mungkin ada orang awam juga, Pak Pendi sawit saya warnanya kuning. Kuningnya udah, kuningnya dikasih dolomit atau dikasih urea aja. Ternyata kuningnya adalah bercak-bercak oranye yang mungkin terlihat warnanya kuning. Padahal butuhnya KCl, ternyata kita mempunyai urea atau kiserit. Bahkan salah sekali seperti itu, sahabat berondol. Sehingga mari kita sama-sama ya berdiskusi ataupun memberikan sebuah petunjuk tentang penyelesaian masalah, tapi kita harus tahu dulu akar masalahnya. Jangan mengambil sepotong sebuah informasi lalu kita berpendapat bahwa solusinya pasti A. Belum tentu. Karena bisa jadi solusinya adalah B atau C, karena kita tidak tahu sebab musabab dari masalah yang kita hadapi. Jadi itu yang selalu mau ditanyakan di Facebook, mau di TikTok ataupun di YouTube. Pak Pendi sawit saya kuningnya seperti apa? Harus bisa menjelaskan secara kondisinya seperti apa. Sebagai contoh ya, Pak Pendi, kalau misalnya Pak Pendi sawit saya menguning dan pelepah bawahnya kering, itu jelas. Kalau nggak di gambut atau di mineral, kalau di gambut, bagaimana dengan airnya, Mas? Bagaimana penggunaan dolomit sehingga pH-nya sudah pernah diukur atau belum? Seperti itu. Kalau Pak Pendi tergenang ya wes jelas, jawabannya jelas. Kalau dia tergenang pasti dia akan meranggas. Akan menguning secara keseluruhan karena kekurangan nitrogen. Nah, itu yang ingin saya curhatkan pada malam hari ini. Sehingga please jangan tanya, Pak Pendi kalau sawit saya warnanya kuning itu karena apa? Harus jelas, identifikasinya itu harus jelas. Sebagai contoh. Ini ada sebuah kasus yang lucu sekali. Pak Pendi saya punya sawit dalam satu hamparan itu ada satu sawitnya yang warnanya kuning. Sawit satu warnanya kuning. Ini udah bingung aku. Satu saja warnanya kuning. Oh, udah pupuknya gimana, Mas? Dari kapan, Mas? Wah, udah dari dulu Pak Pendi warnanya kuning. Buahnya bagus nggak? Bagus. Ternyata setelah dikirim fotonya, ternyata chimera atau kebawaan genetik yang daunnya belang-belang kuning hijau. Ini juga menjadi, oh Mas, itu nggak bisa disembuhkan karena dia adalah bawaan genetik. Jadi harus jelas dulu nih, kuning ini karena semua masalah kita sawit itu warnanya kuning, Mas. Jadi jarang warnanya merah, itu jarang. Ataupun misalnya beberapa kasus penguningan daun itu misalnya kayak tadi mungkin penyakit, kemudian ini satu lagi, Pak Pendi pemupukannya oke, pemupukannya lengkap sekali. Tapi ternyata begitu sekarang kok daunnya menguning seperti ini ya.
Pupuknya semuanya lengkap Pak Pendi dengan dosis rekomendasi yang Pak Pendi berikan. Wow, dari mulai kapan? Udah dari dulu. Wah, tanamannya umur berapa dan generasi berapa? Kok dikirimi fotonya? Astagfirullah, ternyata itu adalah gejala Ganoderma yang sudah merambat. Pertanyaan selanjutnya, sudah ada yang tumbang belum? Ternyata sudah ada 8 pohon yang tumbang. Harus hati-hati. Oh, berarti karena gejala Ganoderma yang pertama kali, maka sawitnya akan cenderung menguning. Karena sekali lagi transportasi air dan unsur hara juga mudah mulai terganggu karena memang ada terjadi adanya jamur pada di daerah perakaran yang berujung pada nanti batangnya akan muncul badan jamur. Sehingga sahabat The Brondol semuanya, mari saling memberikan informasi yang tepat sehingga jangan sampai The Brondol salah memberikan sebuah rekomendasi perbaikan dalam kita berdiskusi. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan curhatnya The Brondol. Jangan berpikir bahwa kuning itu hanya satu sisi saja, karena hampir semua masalah kita adalah diawali oleh warna kuning. Ya, semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.